harum di masyarakat, ya, rasa syukur ya ternyata Pak Wardi itu bukan sosok yang main-main, tapi sosok serius yang dapat ikut mengemban terhadap pelaksanaan pemerintahan Kota Surakarta. Yang kedua, tentunya pada indeks kepuasan masyarakat ya, KM yang sudah 2 tahun yang lalu saya juga membuka, karena mungkin nanti tahun ketiga ini Pak Wardi ini sudah jadi direktur pasar dari saya. Amin. Karena saya tinggal 2 bulan ya, nanti ini junior saya ini Pak Wardi akan mengganti saya, insya Allah. Bapak-Ibu sekalian, saudara-saudara wartawan yang sangat pengharapan keakraban ya. Dulu ketika 2003-2004 saya masih menjadi koordinator Panwaslu Kariskinan, mungkin kita sering berhubungan ya. Dan ini tentunya sahabat-sahabat saya wartawan ya, monggo nanti untuk mengkonstelasikan terhadap satu prospek politik ya dari Pak Wardi dalam mengkaji keilmuan, karena kalau Pak Wardi ini sosoknya tetap harus keilmuan di dalam rangka memberikan satu justifikasi prediksi terhadap constellation state ya, di era otonomi daerah terhadap saudara Gibran selaku wali kota. Kemudian yang terakhir, silakan bekerja nanti Pak Wardi sekali lagi kawin dengan ketentraman yang tahun kedua pemerintahan Gibran. Tahun yang lalu saya sudah merilis hasil survei tahun pertama, sekarang tahun kedua. Nanti bulan Februari tahun 2024 itu juga harusnya saya juga harus merilis hasil survei. Tapi kelihatannya kok nada-nadanya itu Gibran sudah tidak wali kota. Kalau beliau maju ke gubernur, karena pendaftaran calon gubernur kan tidak menunggu sampai 2024 ya. Kelihatannya di bulan Oktober. Saya kurang tahu tentang kemudian Gibran itu meninggalkan Solo untuk maju di Pilgub, apakah Pilgub Jawa Tengah atau Pilgub DKI, itu yang jelas kan kelihatannya wali kotanya sudah tidak Gibran. Nah itu kita cek lagi apakah tingkat kepuasan masyarakatnya itu stabil menurun atau bagaimana. Menarik itu. Gitu. Termasuk di dalamnya isu jangan masyarakat Solo ini Gibran nyalonkan maju ke calon gubernur itu rela enggak sih? Kalau Pilgub Jawa Tengah berapa tingkat yang rela? Kalau Pilgub DKI rela enggak? Itu 2 isu. Isu yang ketiga terkait dengan itu ya. Nanti sebelum saya ke DKI, isu yang ketiga itu tersopo tinggal di Gibran. Tinggal di Gibran itu tersopo. Apakah Pak Teguh atau ada tokoh lain yang dikehendaki oleh masyarakat Solo? Seperti itu. Beberapa waktu yang lalu teman-teman sempat muncul isu Mas Kaisang berkenan atau berminat untuk terjun di bidang politik. Nah, selaku pengamat politik dan peneliti, isu itu kan nggak mungkin saya lewatkan, gitu. Isu itu nggak mungkin kita lewatkan. Karena itu maka teman-teman wartawan sekalian, beberapa isu yang saya jelaskan tadi ini sedang kami lakukan riset
Gitu. Mungkin 2 minggu lagi hasilnya sudah kelihatan dan teman-teman kita undang. Kalau konten lagi mungkin jangan di sini lah, targetnya kasihan. Tapi memang sekarang singkat saya saya undang di sini itu untuk mengetahui situasinya UNISRI sekarang. Itu jangan lupa nanti ditulis mahasiswa UNISRI jumlahnya 7.000. Banyak Pak, gitu. Kampusnya kecil, mahasiswanya banyak, sehingga kalau teman-teman nanti kita undang ke sini kan kelihatannya kasihan. Gitu. Mas Bambang ini parkir mobilnya di mana? Di dekat gedung. Di luar sana itu lapangan saja. Nanti kalau yang survei politik itu nanti kita tarik 4 di bawah biar agak nyaman. Yang ini survei indeks kepuasan masyarakat ini sekaligus menyongsong hari jadi kota Solo. Tanggal berapa ya? 17 ya? 17 itu kemarin? Besok. Oh besok ya? Besok. Oke. Besoknya lagi. Besok saya ini tanggal 15. Oh iya, besoknya lagi nggak apa-apa. Beritanya kan kami besok. Itu menyongsong di akhir kota Jakarta. Itu ada kontribusi dari UNISRI untuk ikut terlibat di dalam mengawal pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang dilakukan oleh pasangan Gibran. Teman-teman mahasiswa memang teman-teman wartawan pernah dikritik sama Mas Bambang, wah tawan mahasiswa terus. Teman-teman wartawan, riset itu atau penelitian itu merupakan salah satu dari pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi. Ada pengajaran, ada pengabdian pada masyarakat, dan ada penelitian. Setiap dosen diwajibkan untuk melakukan 3 hal itu. Duitnya dari mana? Nah, sebelum ada pertanyaan, duitnya dari mana? Sumber dana penelitian bagi dosen itu banyak. Sekadang ada namanya BRIN, Badan Riset Nasional, ada Kedai Reka, ada dana riset yang ada di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Kemudian UNISRI sendiri juga mengalokasikan dana untuk riset. Setiap tahun dosen itu memperoleh dana riset. Gitu, seperti itu. Nah, ini diharapkan fungsi Tridharma perguruan tinggi yang diemban UNISRI itu bisa berjalan dengan baik. Saya selaku dosen sekaligus ditugasi sebagai ketua program studi MAP di UNISRI, itu salah satunya adalah riset tahunan saya mengukur indeks kepuasan masyarakat tahun kedua pemerintahan Gibran. Kemudian untuk metodologinya, teman-teman, metodologi penelitiannya hampir sama dengan tahun yang lalu. Tapi kalau tahun yang lalu itu responden kita 550, responden kita untuk tahun ini 560, naik 10 karena titiknya tambah 1, titik lokasi surveinya tambah 1 gitu. Jadi kalau tahun yang lalu itu titik lokasi surveinya 55, sekarang 56. Kok naik Pak? Gitu. Padahal kok naik ya? Karena memang di Solo kan ada pemekaran misalnya. Jadi jumlah kantor kelurahannya sekarang apa? Ini ada Banjarsari, ada Kadipiro, ada Joglo, gitu. Ya kita tambah 1, gitu. Sehingga jumlah sampelnya menjadi 560 dengan metode, kalau teman-teman di Jakarta itu punya metode multi-stick random sampling. Tapi kalau Pak Wati bukan itu. Pak Wati itu metode surveinya adalah cuplikan random sampling. Dicuplik di 56 titik
Dari 56 titik itu setiap titik diambil sampel 10 gitu. 10 ini diambil dari mana? Diambil secara acak dari DPT. Hanya saya punyanya DPT itu masih tahun 2020 gitu. Mungkin teman-teman bisa share ke saya nanti kalau sudah punya DPT tahun 2024. Tapi kelihatannya juga belum gitu. 2020 untuk pilkada yang lalu. Tentu saja secara real di lapangan sudah ada perubahan. Ada yang meninggal, ada yang mutasi, ada yang mutasi ke tempat lain, ada yang mutasi alam, seperti itu. Tapi tidak apa-apa. Yang jelas ada kerangka sampling yang kami acak untuk menentukan 10 sampel itu. Kalau kita lihat dari distribusi sampelnya, menurut mahasiswa, Mas Adi, distribusi sampelnya Mas Adi. Terus, nah ini distribusi sampelnya. Teman-teman perhatikan distribusi sampelnya itu cukup merata, baik dari sisi gender 4653 itu banyak yang perempuan, gitu. Memang banyak yang perempuan, gitu. Terus kemudian soseknya kita bagi dua, mereka yang kartu BPJS-nya, BPJS Kesehatan itu yang mandiri dan yang gratis itu ternyata lebih banyak yang mandiri yang kita dapatkan dari sampel itu. Tapi selisihnya juga nggak banyak sih, 54 yang BPJS mandiri dan 42 BPJS yang gratis KJS itu, kartu jaminan sosial itu. Dari sisi pekerjaan saya kira juga relatif terdistribusi dengan baik. Pendidikan juga relatif terdistribusi. Itu artinya apa? Artinya adalah responden kita itu terdistribusi dengan baik, sehingga hasilnya secara metodologis dapat dipertanggungjawabkan. Begitu. Nah, sekarang saya akan menyampaikan hasil survei. Teman-teman nanti bisa printouts-nya ini sudah saya bagikan ke teman-teman. Terus kemudian nanti teman-teman juga bisa minta digital copy-nya, baik yang rilis yang ditandatangani ini maupun yang di PowerPoint. Nanti bisa minta Mas Andi atau Mbak Dina yang di Humas itu, sehingga teman-teman lebih mudah untuk mengikuti data-data yang kami sampaikan. Itu. Hasil survei yang pertama terkait dengan indeks kepuasan masyarakat tahun kedua pemerintahan Gibran Teguh sebesar 96%. Ini tinggi untuk mahasiswa. Kalau panjenengan dengar yang pemerintah pusat itu, Presiden Jokowi itu tingkat kepuasannya sekitar 76 ya, di atas 70, tapi sampai 80. Gibran 96. Artinya apa? Artinya 96% masyarakat Solo itu menyatakan puas terhadap pemerintahan Gibran. Pertanyaannya adalah, puas itu kategorinya apa? Sangat puas, puas, cukup puas, kalau kurang puas enggak sih? Gitu. Puas ini kategorinya apa? Karena kalau kita lihat distribusi datanya teman-teman, yang bawah ini, yang bawah itu, yang bawah yang peletnya merah itu, yang menyatakan sangat puas itu 10%, yang menyatakan puas itu 86 ya, 86%, kurang puas 40%. Ini kategorinya apa? Apakah itu sangat puas atau puas? Nah, untuk mengetahui itu maka kita menggunakan pendekatan indeks, itu pendekatan indeks. Coba Mas Andi turunkan lagi, tambah satu lagi slide-nya, satu lagi. Nah, satu lagi. Nah, ini yang di bawah ini teman-teman. Mengukur indeks itu
menggunakan skala Likert. Skala Likert. Ada skala Likert 4, ada skala Likert 5. Tetapi terkait dengan tingkat kepuasan masyarakat terhadap 2 tahun pemerintahan Gibran itu, saya menggunakan skala Likert 4. Gitu. Skala Likert 4 itu kalau total jumlah skornya itu antara 560 sampai 980, itu artinya tidak baik. Kategorinya tidak baik. Kalau 981 sampai 1400 itu kategorinya kurang baik. Kalau skornya 1401 atau 1401 sampai 1820 itu kategorinya baik. Sedangkan yang sangat baik itu nilai tertinggi itu antara 1821 sampai dengan 2240 itu. Ini dihitung dari mana? Dari skor tertinggi dibanding dengan skor terendah. Jadi sampel sebanyak 560 itu, kalau semua menjawab tidak baik atau tidak puas, itu memperoleh skor 1. Maka total skornya paling rendah itu 560 sama dengan jumlah sampel. Tapi kalau semuanya menjawab sangat baik, skornya 4, maka total skornya adalah 560 kali 4, ketemunya 2240. Nah, sekarang coba kita lihat, Mas, balik neng angka indeksnya. Terus satu. Nah, ini berapa total skor dari survei ini terhadap 2 tahun pemerintahan Gibran itu? Total skornya adalah 1709. 1709 itu masuk kategori memuaskan. Karena memuaskan skornya 1401 sampai dengan 1820. Itu berada di area itu. Sehingga kesimpulannya walaupun 96%, maka kategori kepuasan masyarakat itu adalah memuaskan, bukan sangat memuaskan. Gitu. Seperti itu. Ini yang kategori ini yang seringkali kalau teman-teman di Jakarta itu survei nggak pernah ngukur itu. Maksudnya 76 kepuasan pemerintahan terhadap Jokowi itu kategorinya apa? Memuaskan saja, sangat memuaskan, atau cukup memuaskan. Gitu. Seperti itu. Itu enggak disebut seperti itu. Nah, kita pakai itu. Gitu. Nah, angka 96% ini teman-teman mahasiswa itu kalau dibanding dengan tingkat kepuasan masyarakat pada survei tahun 2021 itu naik 2%. Survei kita di 2021 itu tingkat kepuasannya 94%. 94% masyarakat menyatakan puas terhadap pemerintahan Gibran Teguh di tahun pertama. Gitu, seperti itu. Data selanjutnya, Mas. Nah, ini beda pertanyaannya Bapak Ibu sekalian kali ini. Ini beda pertanyaannya. Kalau yang tadi itu kita tanya dengan puas atau tidak puas dengan pemerintahan Gibran. Maka pilihan jawabannya adalah sangat puas, puas, kurang puas, tidak puas. Pilihannya gampang. Karena itu kita menggunakan skala Likert 4. Gitu. Kategorinya sudah saja. Kalau ini pertanyaannya adalah jika diminta memberikan skor penilaian antara 10 sampai 100, berapa angka skor yang Anda berikan untuk 2 tahun pemerintahan Gibran menjadi wali kota Surakarta? Gitu. Rata-ratanya berapa? Rata-ratanya adalah rata-rata skornya tahun 2022 itu adalah 79,4. Gitu. Nah, kalau rata-rata tahun 2021 itu berapa? 79,3. Gitu. Dulu tahun 2021 ya kita keluarkan ini.
Yang kita keluarkan yang penilaian ini. Gitu. Penilaian yang 79,3 gitu. Yang kemarin sudah diingatkan sama Solo Pos. Teman Solo Pos kan? Ada teman Solo Pos. Nah, iya. Teman Solo Pos diingatkan 79,3. Itu Mas. Gitu. Nah, kalau dibanding skor penilaian itu 2021 dibanding dengan 2022, maka ada kenaikan 0,1 berapa? 0,1 ya? 0,1. Nah, perbandingannya beda sebentar sebelum perbandingan. Jadi, tahun 2022 ini sedikit lebih baik. Ada kenaikan nilai skor. Walaupun kecil gitu, walaupun kecil. Gitu. Tetapi kualitas nilai tahun 2022 ini menurut analisis saya itu lebih baik. Hal ini ditunjukkan dengan frekuensi pemberian nilai 100 sama 99. Itu lebih banyak dibanding 2021. Gitu. Namun nilai kinerja tahun 2023 lebih lebar. Kalau 2021 tidak ada yang memberikan skor 40. Sekarang ada yang memberikan skor 40. Kenapa ya? Ya biasa tau mawar politik itu kan ada yang rodo-rodo gitu X-ray. Tidak apa-apa. Gitu. Tapi secara umum ada kenaikan. Kalau dulu nilai terendahnya untuk pemerintahan Gibran itu yang diberikan masyarakat itu 50. Ratanya naik 0,1%. Gitu. Nah, selanjutnya ini perbandingannya apa berarti? Gitu. Prosentasi kepuasannya 2022 itu 96, 2021 94. Naik 2%. Gitu. Nilai rapotnya rata-ratanya 2021 itu 79,3, 2022 79,4. Artinya apa? Naik 0,1. Berat memang itu. Berat. Itu. Kalau menggunakan ukuran itu berat. Gitu seperti itu. Nah, kemudian jumlah skor IKN-nya ini nggak bisa diperbandingkan. Karena apa? Jumlah respondennya beda. Gitu. Kalau jumlah respondennya tahun 2021 itu 550, jumlah N-nya 550. Kalau 2022 jumlah N-nya adalah 560, tadi sudah saya jelaskan. Yang bisa diperbandingkan apa? Rata skornya. Rata skornya